Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat kesehatan, umur, kesempatan, sehingga kita semua dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan hari ini. Salawat berikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, dalam kondisi apapun pada saat sekarang ini kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terjadi, cobaan yang terjadi pada saat sekarang ini, Allah kuatkan kita, Allah berikan kita sebuah nikmat yang luar biasa sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik teman-teman, dalam proses pembelajaran hari ini kita masih melakukan pembelajaran secara virtual dengan menyaksikan video-video yang diberikan Ustadz-Ustazah, mengerjakan tugas-tugas di LKPD. Harapan Ustadz, walaupun antum di rumah tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker ketika keluar dari rumah, dan tetap meningkatkan iman antum dan imun antum dalam kondisi apapun. Baik, pokok pembahasan kita pada pembelajaran hari ini adalah terkait dengan teks tanggapan. Nah, ini materi berkelanjutan sebagaimana materi sebelumnya, yaitu kita telah membahas cerita pendek. Nah, sekarang kita membahas tentang teks tanggapan. Baik, kita akan ulas bersama-sama apa itu teks tanggapan. Namun sebelumnya, pastikan antum-antum semua sudah melaksanakan sholat duha, sudah dalam keadaan berwudu, dan marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan ta'awuz basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita ini Allah ridhoi dan membawa berkah yang luar biasa bagi kita semua. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pembelajaran hari ini terkait dengan teks tanggapan. Jadi, teks tanggapan itu apa sih? Nah, ayo kita akan bahas. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman antum sedang mempresentasikan sesuatu di depan kelas. Nah, antum menanggapi presentasi yang dipresentasikan oleh teman-teman antum tersebut. Nah, teks tanggapan itu bisa berupa kritik dan juga berupa saran. Contoh lain di media sosial yang biasa kita gunakan, baik itu Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, dan Instagram. Kita menanggapi sebuah gambar atau sebuah tulisan dengan tanggapan-tanggapan, itu sudah termasuk dari bagian dari teks tanggapan kalau berupa tulisan. Nah, tanggapan juga bisa berupa like atau berupa komentar pada kolom-kolom media-media sosial yang kita punya. Nah, teks tanggapan sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan sambutan terhadap ucapan. Namun, tidak hanya ucapan ya teman-teman. Teks tanggapan di sini bisa berarti menilai atau menganalisis teks sastra, berita, artikel, atau karya seni. Bentuk teks tanggapan tersebut bisa berupa pujian, kritik, ataupun pemberian saran. Karena pemberian teks tanggapan itu penting, jadi ketika memberikan tanggapan harus bersifat objektif. Maksudnya, sesuai dengan kondisi lapangan. Dan selanjutnya disampaikan secara santun, meskipun kalian memberikan kritik atau masukan yang membangun, harus disampaikan secara santun. Baik, selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah siswa mampu memahami tujuan teks tanggapan yang dibaca. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks tanggapan yang dibaca. Yang ketiga, siswa mampu menandai kaidah kebahasaan teks tanggapan yang dibaca. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siswa mampu menyajikan teks tanggapan secara lisan atau tulisan. Pembahasan selanjutnya yakni struktur teks tanggapan. Baik, coba perhatikan contoh paragraf yang Ustaz sajikan ya. Dalam teks tanggapan, struktur yang ada yang pertama adalah evaluasi, yaitu berisi pernyataan umum yang disampaikan oleh penulis yang ada di dalam teks. Kita akan lihat contohnya, yakni keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki pesawat khusus kepresidenan sudah lama ada. Sekarang keinginan pemerintah tersebut sudah direalisasikan meskipun mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Pesawat
berkategori Boeing Business Jet 2 BJJ 2737800 itu sudah berada di tanah air sejak Kamis 10 April 2014 dengan gagah pesawat modern itu mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada paragraf tersebut disampaikan isu secara umum yang akan disampaikan dalam sebuah teks tanggapan. Baik, pada bagian kedua yaitu deskripsi teks. Maksudnya di sini adalah deskripsi teks merupakan bagian setelah evaluasi berisi tafsiran mengenai informasi data atau pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan sebuah teks atau teori. Nah, kita lihat di sini pada paragraf pertama. Nah, pada deskripsi ini ada dua paragraf. Yang pertama, paragraf pertama itu menyatakan dukungan atau pro terhadap pembelian pesawat tersebut karena pesawat tersebut merupakan pesawat baru dengan perlengkapan yang modern. Sedangkan pada paragraf yang kedua terkait dengan deskripsi tersebut itu menyatakan kontra atau tidak setuju. Karena apa? Di sini kita memiliki pesawat kepresidenan. Secara ekonomi, pesawat tersebut memiliki biaya operasional yang tinggi. Alasan sosialnya adalah pada saat ini rakyat pun belum tertuntaskan dari kemiskinan, sedangkan para pejabat menikmati fasilitas negara yang mewah. Alasan keamanan politik dan sebagainya, keamanan pejabat masih dapat tertangani dengan baik, tidak harus dengan pembelian pesawat baru. Baru bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian penegasan ulang ini adalah bagian terakhir teks yang berisi menegaskan kembali sesuatu yang telah diputuskan atau kesimpulan yang disertai dengan syarat. Nah, pada teks tersebut penegasan ulang di sini adalah masyarakat sebenarnya sepakat dengan kesimpulan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Akan tetapi, alasan yang tepat sebagai tanggapan terhadap permasalahan tersebut juga merupakan hal yang sangat rasional. Penulis juga menambahkan jika pembelian pesawat kepresidenan sangat relevan dengan kebutuhan mobilitas, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas kegiatan presiden yang sangat padat ini. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan di sini adalah sebenarnya dalam kegiatan pembelian pesawat tersebut kesimpulannya sangat bagus sebenarnya. Karena apa? Untuk menjamin keamanan pejabat publik. Tapi dalam kondisi sekarang kayaknya kurang tepat untuk pembelian pesawat karena dengan kondisi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan, sebaiknya dituntaskan dulu kondisi masyarakat sehingga tidak menjadi persepsi yang salah nantinya di masyarakat terkait dengan fasilitas negara, penggunaan pesawat bagi pejabat-pejabat tinggi negara. Pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Dalam teks tanggapan, kaidah kebahasaannya ada beberapa. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, tetapi, kalau, sementara itu, dengan demikian, dan sebagainya. Yang kedua, kata rujukan, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan si pemberi pendapat, merujuk pada pendapat yang ada sebelumnya. Fungsinya dalam teks tanggapan adalah untuk mendukung ataupun menyanggah pendapat sebelumnya. Contoh, dia, beliau. Yang ketiga, pilihan kata. Maksudnya di sini penggunaan istilah khusus yang dapat sesuai dengan konteks yang digunakan dalam teks tanggapan. Contoh, elektronik, globalisasi, maupun independen. Yang keempat, kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur atau satu variabel utama. Contoh, Aldi sedang belajar ketika ibu memasak. Nah, kita ambil contoh di sini lebih dari satu struktur atau variabel. Kalimat pertama yang kita lihat di sini adalah Aldi sedang belajar ketika ibu sedang memasak. Jadi di sini ada dua rutinitas yang digabungkan menjadi satu. Yang pertama belajar dan memasak, gitu kan. Nah, antara Aldi sedang belajar dan ibu memasak itu jadikan satu menggunakan kata penghubung yaitu kata ketika. Sehingga yang dihubungkan dengan kata hubung kemudian akan menjadi kalimat kompleks. Baik, selanjutnya adalah cara menyusun teks tanggapan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun teks tanggapan.
Yang pertama yaitu menentukan tema. Ya, tema apa yang akan antum buat. Yang kedua, membuat aspek-aspek yang penting, masalah yang akan dibahas. Kita buatkan poin-poinnya, aspek permasalahan apa yang kita buat. Yang ketiga, menyusun menjadi kata-kata berdasarkan struktur teks tanggapan kritis. Penyusunan dalam sebuah kata-kata yang akan terhimpun menjadi sebuah teks tanggapan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengaya. Selain tugas di video, ada tugas juga dalam bentuk LKPD. Yang video ini, bagi teman-teman yang menyaksikan video, akan tahu tugasnya apa. Pertama, buatlah tanggapan teks sebuah tulisan saja di media sosial. Kemudian, dokumentasikan tanggapan tersebut ke dalam komentar. Jadi, silahkan antum komentari di tulisan boleh, buku boleh yang ada di media sosial. Sudah itu, screenshot tanggapan antum terkait dengan tulisan-tulisan tersebut, kirim ke WA pribadi Ustadz. Jadi, sebagaimana antum menanggapi sebuah gambarkah, sebuah tulisankah, atau sebuah ceritakah. Nah, silahkan buat caption berupa tanggapan antum, sehingga bisa Ustadz nilai sebagai tugas praktek antum dalam pembelajaran pada materi teks tanggapan ini. Bukti antum menyelesaikan tugas ini adalah antum menonton video yang Ustadz berikan pada hari ini. Nah, aturannya untuk menanggapi sebuah gambar atau sebuah tulisan harus sesuai dengan kaedah struktur tulisan ya teman-teman. Tulisan teks tanggapan tidak hanya cuma satu kalimat, silakan antum tanggapi sesuai dengan struktur yang kita punya. Ada 3 bagian tadi, ya. Silakan antum tanggapi dan antum screenshotkan hasilnya ke media sosial yang kita punya, baik itu melalui WhatsApp pribadi Ustadz maupun ke media sosial yang lainnya. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa membuat antum tetap semangat dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sejatinya, kegiatan pembelajaran kita tidak monoton hanya melihat video ini. Masih banyak sumber-sumber lain yang bisa antum ikuti, antum pelajari, dan antum lakukan kegiatan pembelajarannya. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa tingkatkan imun antum, tingkatkan iman antum, dan melaksanakan kegiatan harian antum. Tetap membantu orang tua, tetap meningkatkan amal yaumi antum, dan menjaga hafalan antum. Sekian dari Ustadz, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafatur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya, malah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Penutup kata Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.